Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, wajib bagi kita yaitu untuk membagikan zakat itu secara merata kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Kalau nyatanya di suatu daerah itu ditemukan yaitu yang 8 golongan tadi. Kalau nyatanya di suatu daerah itu tidak ditemukan yang 8 golongan tadi, umpamanya yang sisa adalah beberapa golongan yang ada di suatu kampung. Contohnya pada saat kita sekarang ini tidak ada lagi hamba yang berhak menerima zakat, maka tinggallah beberapa golongan yang berhak menerima zakat, yaitu 7 golongan yang berhak menerima zakat. Maka kita wajib membagikan sama rata, yaitu membagikan zakat itu kepada yang 7 golongan yang sisa yang ada suatu negeri. Apakah itu zakat harta ataukah itu zakat fitrah, maka wajib kita membagikan yaitu kepada yang 7 golongan yang sisa yang tinggal di suatu negeri tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, apakah yang membagikan itu adalah bupati, apakah itu gubernur pada tingkat provinsi, atau yang pada tingkat yang di bawahnya adalah datuk, penghulu, ataupun kepala desa? Maka kalau seandainya suatu daerah itu tidak ditunjuk amil, maka mereka ini juga harus wajib membagikan sama rata kepada orang-orang yang berhak menerima zakat di suatu negeri itu, kalau ada asnafnya atau golongan yang berhak seberapa banyak yang ada berada di negeri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau nyatanya ada amil, yaitu yang mengumpulkan harta di negeri itu, maka merekalah yang membagikan sama rata, yaitu yang ada golongan-golongan yang berhak menerima zakat di negeri itu. Umpamanya tak ada lagi mu'alaf, tak ada lagi orang yang masuk Islam di suatu negeri, maka asnaf yang tinggal adalah 6 asnaf, 6 golongan, maka wajib menyamaratakan yaitu 6 golongan itu. Kalau nyatanya ada asnaf, tidak ada hamba, berarti 7 golongan itu wajib kita membagikannya sama rata kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang ada di negeri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi berbeda pula kata Ibnu Salah. Kalau seandainya zakat itu yang mampu kita memberikan adalah beberapa golongan, maka sekurang-kurangnya kata Ibnu Salah bahwa kita memberikan zakat itu kepada 4 golongan yang penting. Siapa itu 4 golongan yang penting? Di antaranya adalah fakir, dan yang kedua adalah miskin, dan yang ketiga adalah orang yang berhutang, dan yang keempat adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang yang melakukan musafir dalam perjalanan yang kurang biaya. Maka oleh sebab itu keempat golongan ini wajib kita berikan secara merata kata Ibnu Salah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau nyatanya zakat itu adalah orang yang menerima zakat itu adalah terbatas, maka wajib menyamaratakannya kata Ibnu Salah. Kalau tidak terbatas, maka kita nilai siapa yang lebih berkepentingan terhadap harta zakat itu, maka sesuai dengan kebutuhannya. Kalau nyatanya kebutuhan saya itu lebih banyak, maka kita banyakkan kepadanya. Kalau kebutuhan seseorang itu sedikit, kita kurangi bagiannya, itu kata Ibnu Salah. Kalau seandainya orang yang menerima zakat itu yang ada di suatu negeri itu adalah terbatas orangnya, maka kita samaratakan. Kalau tak terbatas orangnya, maka berdasarkan kepentingan yang menerima zakat di negeri itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan dilanjutkan dalam kitab ini adalah pembagian amil yang untuk mendapatkan bagian asnaf. Bagian asnaf yang ada di zakat itu adalah dia tidak boleh melebihi satu bagian dari asnaf yang 8 itu. Yang paling abdulnya adalah bagi si amil adalah menerima upah, yaitu dari bagian zakat itu sekadar upah yang dia terima, tak boleh melebihi dari satu bagian dari asnaf yang 8. Kalau nyatanya kurang biaya
untuk mencukupkan satu bagian. Itu kalau seandainya satu bagian yang kita berikan kepada si amil kurang dari biaya, maka kita ambil dari harta agama lain untuk mencukupkan, yaitu gaji-gaji mereka. Kalau cukup dengan kurang dari satu bagian, itulah bagi yang paling abdul untuk berikan kepada si amil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun yang saya maksud di sini bahwa kita ambil dari harta-harta yang lain itu adalah nyatanya yaitu kurang, yaitu karena sedikitnya zakat yang terkumpul, maka kita ambillah dari harta-harta agama lain seperti infak untuk mencukupkan gaji mereka itu sebagai amil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.